Om Swastiastu. Halo adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Pada materi sebelumnya, kalian telah mempelajari struktur organ dan jaringan yang menyusun tumbuhan, beserta fungsinya. Tahukah kamu akan struktur organ dan jaringan tumbuhan tersebut sebenarnya menginspirasi manusia untuk mengembangkan teknologi yang memiliki banyak sekali manfaat bagi manusia. Kira-kira teknologi apa saja ya yang telah dikembangkan? Mari kita cari tahu. Jadi teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan adalah yaitu yang pertama yaitu panel surya atau solar cell, yang kedua yaitu sensor cahaya, yang ketiga merupakan lapisan pelindung dan pengkilap, yang keempat merupakan alat pemurnian air. Yang pertama yaitu panel surya atau solar cell. Nah, kalian pasti sudah tidak asing dengan kata panel surya, atau mungkin kalian sudah pernah melihat atau menonton bagaimana itu panel surya. Jadi panel surya ini merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Nah, ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya, menyebabkan elektron atau partikel penyusun atom yang bermuatan negatif pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan menjadi arus listrik. Nah, tahukah kamu bahwa sebenarnya mekanisme kerja panel surya ini terinspirasi oleh mekanisme fotosintesis yang terjadi pada daun tumbuhan. Nah, kalian tentu masih sangat ingat bukan bagaimana proses fotosintesis itu. Jadi pada proses fotosintesis juga dibutuhkan cahaya dan zat hijau daun yang disebut dengan klorofil. Melalui fotosintesis ini dihasilkan oksigen dan glukosa. Saat daun terkena cahaya matahari, klorofil akan menyerap energi cahaya. Elektron pada kompleks klorofil akan bergerak melalui suatu saluran dan menyebabkan muatan positif ikut bergerak. Muatan positif ini selanjutnya bergerak menuju kompleks enzim yang berfungsi untuk menghasilkan energi kimia berupa ATP dan NADPH. Energi ATP dan NADPH ini selanjutnya akan digunakan untuk mengubah CO2 menjadi glukosa. Yang kedua yaitu sensor cahaya. Ketika kalian mengamati lampu penerangan jalan, beberapa lampu penerangan jalan disebut ada yang dapat menyala sendiri ketika menjelang malam dan mati sendiri saat menjelang pagi hari, tanpa harus dinyalakan atau dimatikan secara manual. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Lampu penerangan jalan tersebut mampu menyala mati secara otomatis karena dilengkapi dengan sensor cahaya yang disebut dengan fotoresistor atau light dependent resistor atau LDR dan saklar pengatur on dan off. Fotoresistor ini mampu mendeteksi ada dan tidak adanya cahaya di lingkungan sekitar. Fotoresistor ini merupakan resistor atau hambatan listrik yang dapat diubah nilai hambatannya melalui penyinaran cahaya. Hambatan listrik dari fotoresistor ini akan berkurang jika terkena cahaya. Dengan kata lain, jika terkena cahaya, alat ini mampu menghantarkan listrik. Saat menjelang pagi, sinar matahari akan mengenai fotoresistor, penyebab listrik mengalir menuju saklar. Aktifnya saklar ini malah akan mematikan aliran listrik utama sehingga lampu penerangan jalan menjadi mati. Saat menjelang malam, aliran listrik tidak dapat mengalir melalui fotoresistor ini sehingga tidak ada aliran listrik yang menuju saklar. Akibatnya, saklar berada dalam kondisi on sehingga lampu penerangan menyala. Nah, tahukah kalian bahwa mekanisme pada lampu penerangan tersebut juga terinspirasi oleh mekanisme yang terjadi pada tumbuhan? Nah, kamu tentu tahu tanaman kaktus kan?
Nah, tanaman kaktus itu hidup di gurun yang sangat kering, di mana tanaman kaktus memiliki stomata yang sangat-sangat unik. Di mana stomata kaktus akan membuka saat malam hari dan akan menutup pada siang hari untuk mengurangi proses penguapan air. Proses membuka dan menutupnya stomata didukung oleh aktivitas sel penjaga stomata. Sel penjaga ini memiliki reseptor cahaya yang disebut fotoreseptor yang peka terhadap cahaya. Saat siang hari yang terik, fotoreseptor pada sel penjaga akan menangkap cahaya dan menyebabkan air dalam sel penjaga dipompa keluar dengan bantuan ion-ion. Akibatnya, sel penjaga akan mengecil dan lubang stomata tertutup. Saat malam hari, air dipompa lagi masuk ke dalam sel penjaga dengan bantuan ion-ion sehingga sel penjaga menjadi lebih besar, akibatnya stomata menjadi terbuka. Yang ketiga merupakan lapisan pelindung dan pengilap. Nah, pernahkah kalian melihat tanaman talas atau daun teratai? Dimana ketika kalian melihat kedua tanaman tersebut, kalian pasti melihat bahwa daun tersebut sangat bersih dan tahan dengan air. Nah, bagaimana hal itu dapat terjadi? Jika kalian melihat melalui mikroskop, penampang melintang dari dua daun tersebut, maka kamu akan melihat pada permukaan daun tersebut terdapat lapisan tebal yang disebut dengan kutikula. Kutikula ini tersusun atas senyawa lipid berupa lilin atau wax dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan membasahi daun. Lapisan daun ini juga mampu mencegah menempelnya debu atau kotoran lain dan membuat daun tetap bersih. Tahukah kalian bahwa ilmuwan juga telah mengadopsi mekanisme ini dan menerapkannya untuk membuat cat yang tidak mudah kotor? Lapisan mengilap dan lapisan anti air, misalnya pada semen sepatu, lapisan pengilap pada mobil atau perabotan rumah tangga, dan lain sebagainya. Yang keempat merupakan alat pemurnian air. Pernahkah kalian bermain di danau, waduk, atau kolam? Apakah kamu melihat enceng gondok di tempat tersebut? Apakah kalian juga melihat bahwa perairan tersebut jernih? Pada umumnya, perairan yang ditumbuhi enceng gondok, kondisi airnya pasti akan jernih. Nah, mengapa demikian? Ketika kamu melihat enceng gondok, kamu akan melihat akar enceng gondok tersebut serabut-serabut yang banyak dan rapat. Akar-akar ini mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut dalam air sehingga air menjadi bersih. Bahkan, zat-zat berbahaya seperti racun pun dapat diserap oleh enceng gondok. Apabila kamu mengamati membran sel, akan secara lebih teliti dengan menggunakan mikroskop elektron, maka akan terlihat lubang-lubang atau saluran kecil pada membran sel akar. Saluran ini terbentuk dari protein dan memiliki lubang dengan ukuran tertentu dan daya ikat tertentu. Salah satu salurannya bernama aquaporin. Aquaporin ini merupakan saluran atau protein kanal yang hanya dapat dilewati oleh air, sehingga partikel lain tidak dapat masuk lewat aquaporin. Mekanisme tersebut menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi penyaringan atau pemurnian air. Dengan teknologi ini, air yang kotor dapat disaring sehingga air hasil penyaringan benar-benar bersih dan aman untuk dikonsumsi. Selain menginspirasi untuk mengembangkan teknologi, ternyata struktur organ dan jaringan tumbuhan juga menginspirasi bentuk rancangan bangunan seperti gedung teater Esplanade di Singapura. Coba kita lihat. Selain menginspirasi untuk mengembangkan teknologi, ternyata struktur organ dan jaringan tumbuhan juga menginspirasi bentuk rancangan bangunan. Misalnya gedung teater Esplanade di Singapura yang terinspirasi dari struktur kulit buah durian. Lapisan terluar dari atap gedung tersebut berbentuk segitiga seperti
duri pada durian. Atap tersebut dapat diatur untuk mengikuti pergerakan matahari sehingga dapat menjaga intensitas cahaya yang masuk dalam gedung. Nah, itu dia tadi teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Sampai bertemu di video berikutnya. Selamat belajar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih.